semuanya, di sini saya akan menjelaskan proyek dalam tugas pemrograman berorientasi objek atau OOP. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kelas student. Kelas student memiliki beberapa komponen utama, yaitu ada atribut, konstruktor, dan metode. Atribut yaitu untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti nama, ID, dan JPA. Konstruktor untuk menginstalisasi objek mahasiswa dengan data yang diberikan. Dan di sini ada metodenya, ada 3 metode, yaitu pertama ada metode getter untuk mendapatkan nilai atribut, metode setter untuk mengubah nilai JPA dengan validasi, dan ada metode tampilkan info untuk menampilkan informasi mahasiswa. Kelas ini memiliki 3 atribut utama. Atribut yang pertama itu ada name, tipe datanya itu string, fungsinya untuk menyimpan nama mahasiswa. Yang kedua ada ID, tipe datanya itu string juga, fungsinya untuk menyimpan ID mahasiswa. Yang ketiga ada JPA, tipe datanya double, fungsinya untuk menyimpan nilai JPA mahasiswa. Atribut-atribut ini sengaja dibuat private agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas, melainkan hanya melalui metode tadi, yaitu metode getter dan setter. Konstruktor dalam kelas student, konstruktor untuk digunakan menginisialisasi objek mahasiswa, nama, ID, JPA. Contoh kodenya di sini ada public student, stringnya string name, string ID, double JPA. This name sama dengan name, this ID, set JPA menggunakan setter agar bisa validasi. Saat kita membuat objek mahasiswa, kita harus memberikan nilai-nilai tersebut seperti ini ada contoh, yaitu student P3, name student P3 1, 2, 3, 4, 5, ID-nya dan JPA-nya 85,5. Dalam kelas student, metode getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut privat, yaitu berikut contohnya. Getter untuk name, public string, getter name, getter untuk ID, public string, getter untuk JPA, public double. Dengan getter ini kita bisa mengakses nilai atribut tanpa harus merubah secara langsung. Di sini ada metode setter untuk JPA dengan validasi. Metode setter untuk JPA memiliki validasi agar hanya menerima nilai dalam rentan 80 sampai 100. Di sini ada contoh kodenya, yaitu public void set JPA double JPA, if JPA 80 dan JPA kurang dari 100. Sistem outputnya itu nilai di luar rentan. Jadi di sini jika nilai JPA berada dalam rentan 80 sampai 100, maka nilai JPA akan disimpan. Dan sebaliknya jika tidak, pemrogram ini menampilkan pesan nilai di luar rentan dan nilai JPA tidak berubah. Contohnya itu ini, P3 set JPA 75, tidak valid, akan muncul pesan kesalahan. Dan ini P3 set JPA 90, valid, nilai JPA berubah menjadi 90. Dan di sini saya akan menjelaskan metode tampilkan info. Metode ini digunakan untuk menampilkan info mahasiswa termasuk ID, nama, dan JPA. Contoh kodenya di sini ada public void tampilkan info, assessment info, sistem. Di sini terdiri dari nama, ID, JPA. Contoh pemanggilan metode ini seperti ini. Fitri tampilkan info. Yang terakhir yaitu ada metode main atau eksekusi program. Berikut contoh kodenya. Membuat objek mahasiswa student P3 sama dengan mahasiswa baru P3, ID 12 dan JPA 8,5, tampilkan info. Di sini kalau mau mencoba mengubah JPA dengan nilai di luar rentan, itu akan muncul seperti ini. P3 set JPA 75 tidak valid. Jika mencoba mengubah JPA dengan rentan seperti ini dalam nilai 90, akan muncul valid. Yang terakhir ada output program, yaitu ketika program dijalankan, output yang dihasilkan adalah seperti ini. Ini bisa dicek dulu ya. Kita cek dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Langsung saja ke kelas yang kedua, yaitu ada kelas car. Di sini kelas car memiliki beberapa komponen
hasil diskusi objek dalam kelas konstruktor ini menerima parameter yaitu breadth dan max width. Kemudian mengatur nilai awal menjadi 0. Contoh kodenya di sini ada. Nah, ini pertama di sini. Public car dan integer max width. Ini ditulis this breadth. Kecepatan maksimal atau max width. Nah, ketika kita membuat objek mobil baru, kita harus memberikan merek dan kecepatan maksimum. Misalnya, contoh kodenya yaitu ada di sini car, my car, mobil baru. Tipenya yaitu Toyota 180. Nah, di sini ada metode accelerate digunakan untuk menambah kecepatan mobil. Contoh kodenya public void. Ini metodenya dari integer. If speed tambah max speed. Contoh penggunaan metode ini ada ini. Jika kecepatan bertambah 50 km per jam akan 50 per jam, dan jika 150 kecepatan mencapai batas maksimum yaitu 180 km atau per jam. Di sini ada metode brake. Metode brake digunakan untuk mengurangi kecepatan mobil. Jika pengurangan melebihi kecepatan saat ini, maka kecepatan akan diturunkan menjadi 0. Contoh kodenya di sini ada public void brake in amount. If speed dikurangi, jika kurang dari 0 sama dengan 0, balik lagi ke 0. Jika sistem outprint kecepatan sekarang ditambah kecepatan ditambah juga kilometer per jamnya. Ini contoh penggunaan metodenya. Di sini ada metode print chart info. Metode ini digunakan untuk menampilkan mobil termasuk merek, kecepatan maksimum dan kecepatan saat ini. Ini contoh kodenya. Sistem outprint, merek tambah brand. Sistem outprint, kecepatan maksimum tambah speed. Dan ini juga ada. Contoh pemanggilan metode ini dalam program utama. Contohnya seperti ini. My card, print, card info. Program dan output. Ketika program ini dijalankan, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Coba kita dirunnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Output ini menunjukkan bagaimana kecepatan mobil berubah saat kita mempercepat dan mengerem. Di sini ada mapnya, kecepatan maksimum, kecepatan saat ini, kecepatan sekarangnya. Jadi untuk kesimpulannya dari kedua pemrograman CAD dan Staden, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan penting terkait pemrograman berorientasi objek ini atau OOP, yaitu ada penerapan konsep OOP. Kedua kelas ini menerapkan konsep dasar OOP, yaitu ada enkapsulasi, konstruktor, metode getter dan setter, dan ada validasi data. Di sini juga penerapan logika yang sesuai dengan dunia nyata gitu ya. Kelas CAD memungkinkan kita untuk mempresentasikan perilaku mobil, termasuk akselerasi, pengereman, dan batas kecepatan maksimum. Dan untuk kelas Staden, kita untuk mempresentasikan informasi mahasiswa dengan aturan tertentu seperti validasi JPA agar tetap dalam rentan yang sesuai. Terima kasih, mohon maaf bila ada